Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita semua boleh berkumpul satu dengan yang lain. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan pada kesempatan hari ini kita akan sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Allah dengan topik yang sama, yaitu sabar. Nah, sudah tentu dalam 1-2 minggu belakang kita sudah banyak belajar tentang kata sabar, dan bukankah ini adalah hal yang bukan baru sebenarnya, karena itu bagian dari sisi kehidupan hidup mengiring Tuhan dan tidak bisa dilepas pisahkan dari entah apa yang kita hadapi di hari-hari kehidupan kita, dan meletakkan prinsip kata sabar dalam pribadi kita masing-masing, sehingga sekali lagi tujuannya agar kita tetap bisa berdiri dengan kokoh di hadapan Tuhan apapun yang menghadang kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Dan sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah, dan ini kiranya menjadi juga pokok doa bagi kita semua. Di tanggal 16 kemarin ada satu peristiwa yang terjadi tepatnya di Maluku Barat Daya, Desa Elo, Kecamatan Mdonahiera. Dan saya perlu menyampaikan hal ini karena ini bagian dari sebuah keprihatinan di tengah toleransi yang dengan gencar-gencar orang sedang ingin mengembangkannya, tetapi kemudian ada sebuah perilaku anarkis di mana ada beberapa rekan hamba Tuhan kita dari Gereja Sidang Jemaat Allah setelah melaksanakan rapat wilayah di kecamatan, kemudian mereka menuju ke satu desa yang namanya Desa Elo, dan ketika mereka sedang beribadah dan tiba-tiba mereka dilempari dengan batu, dan ada satu jemaat yang kalau tidak salah harus mengalami luka yang cukup parah, ditambah lagi dengan ada seorang hamba Tuhan yang dipukul dengan kayu sehingga tangannya menjadi bengkak. Dan sekali lagi ini menjadi satu pokok doa kita semua agar supaya perilaku anarkis atau perilaku yang tidak tepat, perilaku memainkan istilahnya hakim sendiri, itu bisa kemudian disadari oleh pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak tepat dalam sikap demikian di negara Republik Indonesia ini. Dan ini bagian yang perlu kita doakan supaya bangsa ini, khususnya kita di Maluku, tidak dicederai dengan 1-2 kelompok yang pada akhirnya mempermalukan secara khusus bagi kita yang ada di Maluku. Dan saya sampaikan ini karena ini fakta di lapangan yang diliput dengan beberapa media, yang sekali lagi saya harus menyampaikan ini agar supaya kita bisa menempatkan ini sebagai salah satu pokok doa kita dalam menjalani hari-hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali di dalam topik kita tentang kata sabar. Sabar akan menolong untuk melangkah lebih jauh di hari depan. Sekali lagi, sabar akan menolong saya dan saudara untuk melangkah lebih jauh dari apa yang bisa kita kerjakan di hari depan. Hari kemarin mungkin kita 1 langkah, tapi kemudian dengan sabar kita bisa melangkah 2 langkah di depan. Nah, sabar bisa menolong kita semua sekali lagi untuk bisa semakin melihat apa yang menjadi potensi saya dan saudara. Nah, orang yang tidak sabar tidak akan bisa mampu melihat apa potensi dalam dirinya. Biasanya orang yang sabar akan semakin terlihat potensinya, dan oleh potensi itu memungkinkan kesuksesan seseorang itu akan dicapai di kemudian hari. Nah, berbeda ketika kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, seperti yang sudah saya katakan, bahwa ada kecenderungan kita ingin jalan pintas, mengambil keputusan singkat, mengambil keputusan yang belum waktunya sebenarnya, tetapi kemudian kita karena tidak sabar, akhirnya mengambil keputusan yang menurut kita hari itu, dalam kadang-kala kita mengatakan dalam keadaan emosional, waktu kita ambil keputusan dan
di beberapa waktu kemudian, kadang orang mengatakan beta menyesal dengan keputusan itu. Kenapa? Karena memang itu yang sering terjadi dalam mengiring Tuhan. Dalam kehidupan hari-hari kita kadang-kala itu yang terjadi. Sehingga membuat banyak orang yang mengatakan beta menyesal. Nah, sekali lagi, penyesalan biasanya bukan datang dari depan. Penyesalan selalu datang dari belakang. Nah, sabar memungkinkan kita semua menjadi orang-orang yang sekali lagi dapat mampu melihat potensi-potensi yang dalam diri kita semua untuk kemudian membenahinya dan akhirnya menjadi bagian penting di masa depan kita semua. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, ayat-ayat ini ayat-ayat yang juga sudah saya sering baca bagi kita semua, tetapi kesempatan ini saya ajak kita baca bersama Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dari ayat ini sudah jelas. Yang pertama, kita harus bisa belajar sabar satu dengan yang lain. Paulus menyampaikan surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah salah satu sidang. Dan kita bicara sidang berarti bicara jemaat. Kalau kita bicara di sana ada anak-anak Tuhan. Nah, Paulus ingin menyampaikan pesan begini. Sabarlah kamu, kalau saya bisa membahasakan begini. Sabarlah kamu seorang anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Kita jangan bicara dulu dengan kelompok di luar anak Tuhan. Kita bicara dalam kelompok kita anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, dapatkah kita menjadi orang yang sabar seorang anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain? Karena kalau kita tidak sabar dari seorang anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain, maka kemudian ada urutan selanjutnya. Dikatakan begini, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ketika kita tidak sabar seorang terhadap yang lain, maka kita tidak akan mungkin bisa mengampuni orang lain. Maka di bulan-bulan sebelumnya saya sudah bicara banyak tentang kata pengampunan. Dan ketika kita tidak sabar seorang terhadap yang lain, maka kita tidak akan mengampuni. Di saat kita tidak mengampuni orang lain, muncul yang namanya dendam. Dan kalau kemudian di tingkat dendam ini, berarti kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bisa membalas kejahatan orang itu, atau membalas perilaku yang menurut kita tidak adil, atau katakanlah kita membalas sesuatu yang telah merugikan kita semua, menunggu waktu yang tepat untuk kita balas. Dan bukankah bagian ini bukan ciri kita selaku anak Tuhan? Ciri anak Tuhan adalah sabar. Amin. Karena sabar menjadi satu bagian dari gaya hidup selaku orang percaya. Apa yang saya katakan sabar menjadi gaya hidup dari orang percaya? Karena Kristus telah memberikan petunjuk, Kristus telah memberikan contoh, Kristus telah memberikan kepada kita teladan. Dan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca bersama, dikatakan seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dalam konteks ini kemudian kita mengatakan bahwa kalau seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berarti saya atau saudara atau kita semua, kita adalah orang-orang yang juga telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengampuni kesalahan saya dan saudara. Kalau Tuhan telah mengampuni kesalahan saya, Tuhan telah mengampuni kesalahan saudara. Tuhan juga mengatakan, kamu juga atau kamu perbuat jugalah demikian. Jadi selalu semacam mata rantai yang tidak bisa putus. Kita tidak bisa mengatakan
Tuhan mengampuni kita, kita berhenti di situ. Kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena sekali lagi urutannya, orang yang tidak sabar sudah tentu dia pasti akan tidak mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni orang lain, maka sudah tentu akan meningkat kependamnya. Dan kalau sudah rasa dendam, yang apa yang sudah saya katakan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membalas apa yang telah diterima dari orang lain yang kita anggap itu tidak menyenangkan. Nah, sekali lagi, bagi kita selaku orang-orang percaya tidaklah demikian. Nah, kita kembali lagi bahwa kita sabar, kita jangan dulu berpikir di ruang lingkup yang lain. Kita sabar di internal. Kita sabar di antara kita anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain. Nah, sabar juga tidak berarti kita toleransi. Sabar juga tidak berarti kita istilahnya apa ya? Kita semacam menghalalkan segala cara. Bukan di situ maksudnya. Tapi kata sabar berarti siapkah kita memberikan ruang, siapkah kita memberikan kesempatan untuk membenahi dirinya. Tuhan memberikan kepada kita pengampunan dengan maksud agar kita semua membenahi diri kita masing-masing. Dan Tuhan memberikan ruang atau kesempatan bukan cuma 1-2 kali. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali. Sampai detik di mana kita ada hari ini. Tidak berarti kita ini menjadi orang yang sempurna. Kita sudah banyak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan beri kepada kita kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita ruang untuk membenahi diri kita masing-masing. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita menjadi pribadi yang sabar. Kita belajar untuk melihat, memberikan ruang, memberikan peluang, memberi kesempatan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada kiri dan kanan kita semua. Kadang mungkin dalam kata-kata, kadang mungkin di dalam perilaku, kadang kala di dalam sikap. Sadar atau tidak, tetapi kadang kala kita menganggap itu perilaku yang tidak enak, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sekali lagi, kita selaku anak-anak Tuhan harus bisa sabar hadapi semua itu. Dan ketika Anda sabar, atau ketika saudara sabar, saudara pasti akan diikuti dengan ada kata yang namanya mengampuni. Kalau tidak sabar tidak mungkin mengampuni. Tetapi ketika Anda sabar, ketika saudara sabar, saudara akan mengampuni. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabar menjadi cara cerdas untuk hadapi situasi terpuruk. Sabar menjadi cara yang cerdas untuk hadapi situasi terpuruk. Ketidaksabaran kita akan hadapi, akan ada banyak situasi-situasi yang lebih terpuruk. Tapi sabar kita akan hadapi dan menjadi cara yang cerdas untuk hadapi semua atau keadaan terpuruk. Sekali lagi saya balik sebaliknya. Kalau kita tidak sabar, justru kita akan hadapi semakin banyak hal terpuruk. Sekarang opsi dan pilihan di tangan kita semua. Sanggupkah kita bersabar atau kita sabar? Ataukah kita tidak sabar? Kalau sabar itu cara cerdas hadapi hal terburuk. Kalau kita tidak sabar berarti semakin memperburuk situasi. Di dalam beberapa pengalaman ketika ada anak-anak Tuhan atau ada saudara di antara saudara yang menghadapi situasi-situasi yang kadang menurut saudara tidak bagus, tidak enak, dan saudara merasa mau bereaksi, saya menyampaikan agar supaya kita tetap sabar hadapi situasi-situasi ini, karena kadang kita dalam keadaan di mana kita tidak stabil dan mengambil keputusan, mengambil langkah, mengambil tindakan yang tidak semestinya, nah justru akan memperburuk keadaan kita. Dan saya selalu mengatakan kita pentingnya sabar dan menghadapi segala sesuatu dengan pemikiran yang jernih, pikiran panjang, supaya tindakan kita tidak membuat justru kita sendiri yang akan semakin terpuruk. Nah, cara cerdas hadapi situasi terpuruk adalah sabar. Dengan sabar, kita akan mampu melihat kesempatan-kesempatan untuk keluar darinya. Jadi, hanya dengan kata sabar kita akan mampu melihat situasi
situasi yang kemudian kita bisa mendapatkan jalan keluar. Kalau kita tidak sabar, sulit kita akan mendapatkan jalan keluar. Contoh saja, biasanya kalau kita tidak sabar, ketika ada seseorang atau ketika sebuah kapal tenggelam, dan pada waktu kapal tenggelam, dia panik, maka ketika dia panik, dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kalau dia tidak panik, maka dia akan mencari celah kira-kira apa yang dia bisa pakai untuk bisa menolong dirinya. Mungkin ada kayu, mungkin ada pelampung, ataukah mungkin dia bisa berteriak untuk orang lain menolong. Tetapi kalau kita tidak sabar, seperti atau ibarat saudara yang tidak tahu berenang, dan saudara akan injak air seperti tanah saudara. Padahal itu bukan langkah yang bisa menolong. Jadi seperti ketika saudara tenggelam di lautan atau di sungai atau dimanapun, kita tidak bisa panik, artinya kita harus bisa sabar hadapi. Artinya ketika kita sabar, kita akan dengan tenang memikirkan atau dengan tenang melihat peluang atau celah di sana. Apa yang bisa kita jadikan sebagai penolong dalam hidup kita. Nah, sama dalam mengiring Tuhan, ketika kita tidak sabar hadapi situasi-situasi tertentu, orientasi pikir kita kepada hanya satu arah saja. Padahal masih ada banyak arah yang olehnya kita bisa mendapatkan celah, kita keluar dari sana. Nah, jadi kita harus bisa berpikir panjang. Dalam bahasa hari ini kita harus bisa sabar. Kita harus bisa hadapi dengan tenang. Tujuannya apa? Kita mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk keluar darinya. Tidak ada cara yang lain selain kita sabar. Dalam mengiring Tuhan, kenapa penting? Ajaran firman Allah, kita tenang supaya kita dapat berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak tenang? Nah, kenapa orang tidak tenang? Karena tidak sabar. Kalau kita sabar, tentu kita tenang. Kalau kita tidak tenang, itu tanda kita tidak sabar. Kita mau cepat-cepat. Kalau orang yang sabar tidak mau cepat-cepat, dia akan berpikir panjang, dia sebelum mengambil langkah, dia memikirkan dulu. Kadang kala kita ini bertindak dulu baru memikirkan dari belakangnya. Tertumbuh dulu baru kemudian penyesalan. Harusnya kita berpikir dulu baru bertindak atau melangkah. Nah, hadapi semua hal kita harus berpikir dulu supaya langkah kita tidak salah. Dalam mengiring Tuhan sama, tekanan, tantangan tidak mudah dalam mengiring Tuhan. Keputusan mengikut Tuhan itu juga merupakan sebuah keputusan penting buat saya dan saudara. Tetapi ketika kita mengambil keputusan setia, ketika kita mengambil keputusan mengiring Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, maka konsekuensi Alkitab sudah catat bahwa kita tidak akan pikul yang namanya kesejahteraan, tidak pikul bebas dari tantangan. Yang kita pikul adalah salib. Dan kalau kita bicara salib, kita bicara tantangan, kita bicara kesenangan kita. Di mana kesenangan kita itu kita harus abaikan, kesenangan kita harus tinggalkan, dan kita harus terus berjalan. Karena ibarat kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, itu sama saja dengan kita ini gesek kaki saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan, saya sudah mengatakan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan bukan menjadi penonton, tapi kita menjadi anak Tuhan berarti kita ini pemain. Artinya setiap saudara yang menjadi anak Tuhan, menjadi warga gereja, maka saudara, saya mengkategorikan kita ini adalah pelayan. Dan ketika saudara menjadi pelayan, kita tidak bisa menempatkan rasa hormat. Kita ini diibaratkan, pelayan itu diibaratkan gesek kaki. Saudara ketika masuk, ada gesek kaki di luar. Saudara masuk, kalau musim panas, mungkin saudara masuk dan ada gesek kaki, saudara banting kaki. Supaya apa? Supaya ada debu atau ada pasir di kaki saudara atau di sepatu saudara, maka bisa terlepas di depan. Tapi kalau di musim hujan, saudara bukan banting, saudara gesek dia saudara. Karena itu ada istilah gesek kaki saudara. Dan bukankah kalau gesek kaki itu ibarat manusia? Maka
dia akan mengatakan, kenapa kotoran-kotoran kalian gosok buat beta, banting buat beta. Nah, mengiring Tuhan, kita ini ibarat gesek kaki saudara. Melayani Tuhan ibarat gesek kaki. Dan karenanya ini perilaku-perilaku yang kadang-kala kita terima. Tetapi sekali lagi saya mau ingin katakan bahwa dalam mengiring Tuhan, kadang kita mungkin mengatakan gesek kaki tidak berharga karena tempat di mana kita lepaskan semua kotoran. Tetapi ketika saudara masuk dengan kaki yang bersih, maka waktu orang masuk dan melihat ruangan ini bersih, orang memuji ruangan itu bersih. Artinya sama. Ketika saudara ditempatkan pada porsi seperti gesek kaki, dan saudara terus berjalan dengan menghadapi situasi terburuk, sekali lagi saudara mungkin terlihat hina, saudara terlihat mungkin diolok, saudara mungkin dilihat seperti diabaikan begitu saja. Tetapi sekali lagi saudara diberi penghormatan, dan Alkitab catat itu. Barang siapa melayani aku, dia dihormati. Jadi gesek kaki kelihatan tidak berharga, tapi itu berarti buat saya dan saudara. Sama, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 dikatakan begini. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkannya pada hari ketiga. Jadi yang kedua, kita belajar di sana bahwa kita harus bisa sabar dengan orang-orang yang ada di seputar saya dan saudara. Tapi yang ketiga, kalau kita bisa melihat dari bagian ini, kita juga bisa sabar dari pihak-pihak yang lain yang kadang-kala mereka menganggap sebagai, di sini Alkitab katakan sebagai pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Memang ini tokoh-tokoh, orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang dihormati di pihak luar, kalau kita bahasanya begini. Yesus hadapi orang-orang ini. Yesus bukan berhadapan dengan masyarakat biasa, justru masyarakat biasa haus akan pemberitaan firman Allah yang disampaikan Yesus. Tapi justru tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang memusuhi Yesus. Pihak yang lain yang mengaku mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Di zaman ini, kalau Bapak Ibu Saudara ikuti lewat YouTube, saudara akan temukan di sana ada banyak orang yang menghina kekristenan, ada banyak orang yang mengolok kekristenan, ada banyak orang yang sepertinya menginjak-injak iman kekristenan saya dan saudara. Dan di saat kita setia kepada Tuhan, mereka menghina, mengolok saya dan saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi itu sekali lagi kita tempatkan kata sabar menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita semua. Berulang kali sudah saya katakan bahwa kita ini hidup bukan apa kata orang, kita hidup ini apa kata firman Allah. Dan apapun yang kita hadapi, sebagaimana apa yang dicatat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Apapun itu, sekali lagi kita sedang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengiring Tuhan itu menjadi kewajiban saya dan saudara sebagai bagian dari bukti kasih kita kepadanya. Soal kemudian ada penilaian, soal kemudian ada intervensi pihak-pihak yang lain, saya ingin mengatakan jangan pernah mengganggu komitmen saudara mengiring Tuhan. Tentu ini tidak mudah karena kita kadangkala terpancing situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Tapi ini contoh menarik yang ingin saya sampaikan agar supaya dalam mengiring Tuhan kita menjadi orang yang tidak mudah patah semangat. Kita
harus terus berjuang, harus terus setia kepada Tuhan. Sampai detik ini saudara dan saya masih tetap setia. Saya percaya saudara menjadi orang-orang yang sabar hadapi situasi-situasi ini. Amin. Nah, tetapi jangan lupa bahwa akan ada banyak jaminan-jaminan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Dan jaminan-jaminan itu diberikan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena memang kita mengiring Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan gantikan dengan semua yang hilang dari saya dan saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, ada penyangkalan-penyangkalan yang terjadi. Kalau kita mengiring Tuhan dan ada yang menganggap ada kehilangan keluarga, Tuhan katakan, Tuhan gantikan dengan yang lain. Dan karenanya ketika Yesus dalam pelayanan, ketika orang tuanya mencari dia, dan ada yang memberitahukan bahwa orang tua cari atau keluarga cari, dia katakan, siapakah ayahku, siapakah ibuku? Yesus tunjuk semua orang yang ada di kiri kanan. Apakah kemudian Yesus menyangkal bahwa Yesus tidak punya orang tua? Bukan di situ letaknya. Tapi Yesus meletakkan bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Karena Yesus hargai perilaku melakukan kehendak Allah. Nah, sejauh di mana kita hari ini, kita ditantang untuk mau belajar melakukan kehendak Allah. Nah, kenapa penting kita melakukan kehendak Allah? Karena saat kita mempertanggungjawabkan sekali waktu kehidupan kita, maka apa yang kita buat hari ini akan kita pertanggungjawabkan. Semakin akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Sebenarnya itu semakin hari semakin banyak penghargaan Tuhan buat saudara ketika saudara tetap berdiri di hadapan Tuhan. Semakin saudara menghadapi banyak hal dalam hidup yang tidak menyenangkan dan saudara sabar hadapi semuanya. Sebenarnya itu bagian dari sisi di mana penghargaan Tuhan akan menjadi bagian bagi saya dan saudara. Karenanya dalam Alkitab mencatat, kalau saudara meminta hormat dari manusia, maka saya bisa katakan begini, hormat Tuhan kepada saudara sudah tidak ada lagi. Upah saudara sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena saudara sudah dapat upah dari orang lain. Tapi ketika saudara tetap melakukan, kadang menyakitkan saya, kadang menyakitkan saudara, kadang menyakitkan kita semua. Kadang kita tidak dipandang, kadang kita tidak dihargai, kadang kita disepelekan. Saudara tidak pusing dengan itu karena saudara ingin dipuji oleh Tuhan, bukan pujian manusia. Maka saudara, sekali lagi pertanyaannya, mau puji manusia mau puji saudara atau Tuhan yang puji saudara? Kalau Tuhan yang puji saudara, maka upah saudara kekal. Kalau manusia yang puji itu kedagingan. Dan manusia kecenderungan daging ini disenangkan. Tapi ternyata ujung-ujungnya berakhir di dunia. Tapi kalau Tuhan yang puji, maka pujian itu bernilai kekal. Manusia sementara. Kadang bisa saja orang puji ini puji tulus atau puji palsu. Atau puji di muka, di belakang menjatuhkan. Nah, di banyak fakta kan demikian. Kadang-kala orang puji di muka, bicara manis di muka, di belakang ceritanya lain. Dan kadang itu yang terjadi. Ali paling bagus sih. Di belakang, bagus apa? Kadang kala itu terjadi. Tapi ketika Tuhan yang puji, Tuhan puji itu benar, tidak pernah salah. Sekarang kita mau menentukan pilihan. Mau harapkan pujian manusia atau harapkan pujian Tuhan. Kalau saya memilih pujian Tuhan, jauh lebih baik. Amin. Jadi dalam mengiring Tuhan jangan menempatkan nomor satu pujian manusia. Kalau orang memberikan pujian ya silakanlah. Suka-sukanya dia memberi pujian. Tapi jangan saudara terobsesi. Kadang-kala kita manusia ini ketika seseorang puji kita lupa diri. Kita kehilangan arah dengan pujian. Ale paling cantik ke.
Nah, cantik, kata cantik ini atau paling tampan nih. Nah, cantik dan tampan ini kan relatif. Kadang-kala kita lupa diri. Di belakang kita bicaranya lain, di depan bicara lain. Apalagi sekarang ini Facebook ataukah media ataukah teknologi, aplikasi yang banyak, kemudian yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, pendek jadi tinggi, lurus jadi keriting, keriting jadi lurus, macam-macam lah. Kadang-kala ada komentar-komentar paling cantik, paling tampan. Apakah pujian itu betul atau seng? Tapi kalau engkau terpengaruh dengan itu, memungkinkan saudara kehilangan arah. Ya sudahlah, kalau pujian demikian, dan kalau beta cantik atau beta tampan, ya sudahlah. Itu ciptaan Tuhan buat beta, dan beta nikmati kecantikan, ketampanan. Tapi jangan kemudian saudara kehilangan arah dengan itu. Nah, ini contoh-contoh klasik atau contoh-contoh yang lumrah sedang terjadi di zaman ini. Tapi sekali lagi bahwa ada banyak perilaku-perilaku yang memberikan pujian di depan, di belakang tidak. Dan itu tidak bisa kita tutup fakta di lapangan. Tapi sekali lagi saya mau mengarahkan saudara, ayo kita mengharapkan pujian Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia puji silakan saja, itu hak dia memuji atau tidak. Tapi kita mengharapkan kalau pujian itu datang dari Tuhan, saudara syukuri. Dan kalau pujian dari Tuhan, justru kita tidak lihat dengan kasat mata. Saya sering mengatakan bahwa pujian dari Tuhan itu tidak langsung kita lihat dengan kasat mata, tapi diibaratkan pundi-pundi atau diibaratkan uang yang ditampung, disimpan di rekening atau di pundi-pundi atau di celengan dalam bahasa kita. Dan sekali waktu, apa yang Alkitab catat, apa yang belum kita rasakan, apa yang belum kita lihat, itu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan hari-hari ini kita mungkin belum melihat semua, tetapi sekali waktu kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Dan itu dimulai dari sejak kita hidup di dunia ini. Karena itu saudara, semua hal yang kita jalani, mari kita sabar. Amin. Sabar saja saudara. Di hari-hari kehidupan kita, sungguh saya katakan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan Yesus akan kembali, atau kapan Tuhan Yesus akan menjemput saya dan saudara, atau kapan kita kembali. Tapi sekali lagi, mari kita sabar pada waktunya. Hari ini kita mungkin menderita, hari ini mungkin kita susah, hari ini mungkin kita cukup tertekan. Sekali lagi, mari saudara tetap sabar. Pada waktunya, kesukaran, kesulitan, duka cita digantikan dengan sukacita. Dan karenanya saudara tetap setia buat Tuhan, sabar hadapi semuanya. Tuhan pasti akan tolong kita semua.